cita-cita pengen ekspor entah kapan, tapi mimpi aja dulu gitu. Jadi ibu-ibu rumah tangga itu bisa banget loh bermimpi. Jadi nggak cuman yang rebahan, nggak yang cuman gosip. Daripada cuman rebahan, daripada cuman gosip, ya mendingan kita berkarya, kita bikin sesuatu. Salah satunya kalau saya adalah lewat kuliner. Hari ini kita mau bikin cilok crispy. Nah, cilok crispy itu isinya ada keju. Kejunya sekarang lagi dipotong-potong dulu gitu. Jadi nanti kejunya buat isian. Pakai merek apa nih? Kenapa? Pakai merek apa? Pakai mereknya merek apa aja sih sebenarnya. Cuman kalau saya biar hemat pakainya yang Pro Cheese. Jadi pernah juga sih pakai merek yang di luar itu gitu. Cuman nggak masuk nanti harga HPP-nya. Makanya akhirnya pakai yang Keju buat isiannya dulu ya? Kadang nggak mesti keju dulu yang dipotong sih. Kalau misalnya kejunya udah ready atau apa gitu, kita bikin ininya dulu nih. Tepung terigu sama tapiokanya ini kita aduk dulu pakai air panas, pakai air mendidih. Jadi kan air mendidihnya udah siap nih. Iya. Jadi mau saya taruh di sini nih air panasnya. Yang ini apa? Kalau yang ini biasanya sisaan, bukan sisaan sih, sengaja disisain supaya nanti kalau misalnya kelebihan air di sini, terlalu lembek di sini, ini bisa buat nambahin. Jadi selalu saya lebihin gini karena kadang dengan resepnya yang sama gitu airnya, tapi kadang suka masih ada yang kurang aja gitu. Jadi selalu saya sediain tepung lebih gitu. Tepungnya sama isinya, terigu sama tapioka juga. Jadi Sekarang mau disiram, mau siram air panas ke sini. Sekarang kita mau masak airnya dulu. Kita nyalain kompornya, terus kita masak airnya. berapa banyak nih, Mbak? Nah, kalau ini feeling sih. Enggak, sebenarnya ada takarannya juga, cuman kan tiap orang takarannya suka beda-beda. Nah, kalau saya kadang 500 ml gitu standarnya, cuman kadang lebih, kadang kurang. Pokoknya karena udah kebiasaan bikin ya, jadi saya udah punya kayak feeling takarannya, oh segini gitu. Jadi nanti ketika dia udah mendidih, tinggal dimasukin ke tepung. Oke? Berarti ini udah mendidih ya? Udah mendidih, kita matiin. Terus kita bawa ke tempat sebelah ya. Ini air yang mendidih ini kita masukin ke tepung. Nah, jadi langsung diaduk. Jadi memang harus hati-hati ini diaduk. Karena kalau misalnya airnya udah dingin, adonannya kurang enak buat diaduk. Proses kan diaduk terus sampai akhirnya dia ngegumpal jadi kalis. Kalau ngaduk gini sih tergantung kesanggupan tiap orang ya, karena kan ini panas banget ya. Iya. Kalau buat yang baru ya bisa sampai 15 menitan dulu gitu, nunggu agak-agak adem gitu. Kalau yang udah biasa ya bisa cepat. Kurang dari 15 menit juga udah tangannya langsung aja masuk. Karena ini kan panas. Oke. Udah. Karena kelihatannya airnya kurang, jadi kita tambahin. Jadi kira-kira aja kalau misalnya kelihatannya kurang air, tinggal ditambahin. Tapi jangan terlalu banyak, dikit-dikit aja dulu. Karena takutnya nanti kalau terlalu lembek, kita harus masukin lagi. Kita harus masukin lagi tepung. Jadi di sini juga bumbu-bumbunya juga terserah masing-masing orang. Nah, saya pakai bumbu apa aja di dalam itu ya. Ada garam lah pokoknya. Ada garam, ada penyedap. Bumbu-bumbu rahasia. Itu harganya wow banget nih. Cuman resikonya gitu kalau main tepung. Cepet Kita Berarti kalau iya. resiko main tepung aci ya kayak gini ya? Pasti di mana-mana rata-rata orang yang cilok tuh pasti bakal begini. Belepotan sama tepung. Karyawannya juga tuh pasti belepotan sama tepung. Jadi kalau udah masukin ke air panas harus buru-buru ya? Iya, jangan entar-entar. Jadinya jelek nanti ininya. Dah. Nah, sekarang waktunya kita bulet-buletin. Ini contohnya. Ayo Mbak, nggak apa-apa.
Ini kejunya biar kelihatan. Kegedean. Kayak gini. Itu di buletinnya ditimbang dulu nggak? Enggak, ini nggak pakai timbangan. Jadi seporsinya 25 butir. Oh ya kayak kelereng ya? Kurangin dikit. Ya, gitu. Nah, terus kita taruhnya deket sini. Supaya dia nggak terlalu nempel sama temennya. Jadi taruh aja deket tepung. Jadi ya udah, tinggal kita masukin. Ini. Masukin. Kalau isiannya kacang kayak sukro ya? Iya, jadi gitu. Jadi terserah ya kalau misalnya ada yang punya ide mau pakai sosis atau mau pakai beef atau mau pakai apa. Yang penting direbusnya. Direbusnya mateng, enak. Nanti mau digoreng lagi apa cuman mau direbus aja. Jadi isiannya baru ada keju aja? Iya, kalau saya ngedaftarinnya memang cuman itu aja, keju. Sama keju mozzarella sebenarnya. Cuman mozzarella itu agak susah dia. Sebagian dari cilok yang udah jadi mau kita rebus. Kemon kita rebus. Ya. Berhubung airnya tadi udah matang, udah mendidih, jadi sekarang kita tinggal masukin ciloknya. Nah, ini kenapa ciloknya itu harus ada dikasih tepung-tepung tuh, jadi biar dia nggak terlalu nempel. Berapa lama nih kurang lebih, Mbak? Ini kalau misalnya pakai api besar kurang lebih 10 menit sih udah pada ngapung, pada naik. Nih, pada saat lagi direbus kayak gini jangan ditutup. Kenapa Jadi tuh? dibiarin, kan nanti kalau misalnya ditutup kita akan lupa airnya naik, jadi tumpah kemana-mana. Tuh. Jadi kalau misalnya mau ditinggal, mendingan apinya dikecilin. Api kecil aja ya? Tapi kalau misalnya kita nungguin, ya udah. Tapi nggak usah ditutup api besar, tapi kita tungguin nanti dia akan naik. Nah, apa tuh Bu? Ini namanya tepung roti. Tepung roti. pakai tepung panir juga bisa. Intinya Tepung panir sama kan tidak? beda sih dari warnanya. Oh. Iya, kalau tepung panir itu kan yang warna putih, ini tepung roti namanya. Jadi ini, tapi orang juga suka nyebutnya sih ini tepung panir. Jadi ini nanti dipakai buat selimutin cilok yang udah direbus tadi. Jadi habis diangkat, kalau saya langsung saya masukin sini supaya apa? Supaya langsung nempel. Ini berapa banyak? Ya tergantung dari ciloknya yang kita bikin. Gitu. Jadi kita iniin segini dulu aja. Kalau nggak ditungguin dia naik. Ini udah nih, Mbak. Iya, udah bisa di ini sih, dilihat. Biasanya nanti naik ininya tuh. Kalau nggak ditungguin, dia naik. Makanya harus ditungguin tuh diaduk-aduk. Sambil diaduk. Ini kan tuh udah ada yang naik tuh. Nah, kalau udah ada yang naik ya, tinggal tunggu dikit lagi. Nggak nyampe 10 menit kan ini, tuh. Tinggal siap diangkat dikit lagi. Gitu. Jadi kurang lebih kalau pakai api besar ya sekitar 5 menitan lah. 5 sampai 10 boleh. Tuh. Jadi tinggal dipakein baju tepung panir, tepung roti ya. itu. Nggak diselimutin. Diselimutin. Selimutin panir ya, Mbak, ya? Bukan selimut tetangga ya. Iya bener. Nah ini ciloknya udah pada mengapung, Cakep udah bisa ya. diangkat, tuh lihat hasilnya. Kayak apa gitu? Kayak kelereng. Ya, langsung kita masukin ke sini. Kenapa langsung dimasukin? Supaya langsung nempel. Ntar saya habisin dulu yang ini. Jadi langsung kita, Selimutin. ya, jangan selimut tetangga ya katanya ya. Selimut panir ya. Iya. Nah dari sini, ini yang penting sudah terselimuti dengan sempurna ya. Iya. Jadi kalau ada yang kotor gini juga kita ambil. Kalian QC kontrol. Iya, betul sekali. Nah, ini kita pindahin ke sini. Tuh.
Nah, ya udah ini nanti tinggal ditunggu sampai adem, kita masukin plastik, kita masukin standing pouch, kita kemas. Disulap jadi cuan nih. Ya, betul sekali. Ya, ini jadinya seperti ini. Ya, oke. Jadi Apa tuh? ini Stiker. stikernya kita tempelin nih di sini. Gitu. Tuh. Apa Bu namanya Bu? Ini, yang ini plastik standing pouch. Standing pouch 12 kali 22 ini. Jadi kalau untuk UMKM yang masih merintis, mendingan pakainya yang begini aja. Murah meriah ya? Jangan yang printful. Kalau yang printful itu mahal gitu. Itu yang udah skala besar ya? Ya, yang skala besar juga. Tapi kalau misalnya ada yang masih mau ngehemat budget, bisa pakai ini standing pouch. Yang penting intinya adalah produknya jangan sampai kotor gitu. Jadi kan kita kan tetap pengennya kan higienis ke orang. Orang juga kalau beli sesuatu ke kita kan pengennya yang bersih gitu. Nah ini habis ini terus kita sekarang mau masukin ciloknya. Kalau saya jualannya seporsi itu 25 butir. Ini kita masukin dulu. Seporsi 25 butir. Ya. 6, 8, 10, 15, 14, 15, 18, 20, 25 gitu. Jadi saya jualnya seporsi 25 kayak gini. Disil ya? Kenapa disil? Supaya produk kita nggak dicurangin orang. Tuh. Jadi kalau misalnya rapat begini, orang mau masukin barang aneh-aneh, orang mau fitnah kita, insya Allah enggak. Tuh. Gitu. Terus? Nah, kita langsung masukin ke sini, ke plastik sini. Nah, habis itu ininya kita rapetin juga. Kita rapetin lagi. Jadi biar makin aman produk kita, terus orang yang belinya juga makin percaya sama kita karena produknya aman, bersih. Tuh. Bisa diangkat. Nah, jadi kayak gini tuh. Disil supaya orang yang mau iseng nggak bisa iseng ke kita. Karena Berapa nih harga jualnya? ini harganya 11.000. 11.000. Iya, 11.000 isinya 25. Kalau reseller bisa? Kenapa? Reseller bisa? Reseller bisa. Ada harga sendiri reseller. Karena harganya bisik-bisik. Nah, kalau mau jadi reseller tinggal hubungin kemana ya? Iya, kalau misalnya mau jadi reseller tinggal hubungin ke 081218702117. Ada IG-nya juga sih, tinggal cari di cimil.cilok.mungil. Nah, ini yang udah jadi ini biasanya saya simpen di freezer. Gitu. Kurang lebih berapa lama kekuatannya? Kalau misalnya untuk yang crispy kayak gini nih, ini tahannya sebulan. Kalau yang crispy, ini. Nah, terus kalau untuk yang rebus kayak gini, dia udah sama bubuk kacangnya itu 2 minggu tahannya di freezer ya, bukan di chiller, freezer. Jadi kalau misalnya udah selesai itu tinggal masukin ke freezer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Wita Rismayanti. Saya ibu rumah tangga. Saya punya bisnis kuliner. Nah, bisnis UMKM saya punya ini yaitu Cilok Mungil atau disingkatnya Cimil. Kenapa saya bisnis cilok ini? Karena awalnya saya sebagai ibu rumah tangga itu ingin bantu-bantu pendapatan keluarga ya, bantu-bantu suami lah ya. Jadi biar kalau saya pengen jajan nggak terlalu ngutak-ngatik uang-uang yang diberikan sama suami saya. Nah, awalnya kenapa saya ambilnya cilok?
karena saya suka cilok. Nah, terus saya coba cari resepnya dari ke teman-teman, terus nyari resepnya juga di Google. Waktu itu saya lebih fokusnya ke Google ya daripada YouTube. Nah, setelah dapat resepnya saya coba, ternyata teman-teman saya pada pengen cobain, langsung beli gitu. Dari situ mulai saya jualan. Nah, kemudian awalnya saya jualan ciloknya yang besar, yang standar pada umumnya ya. Kemudian setelah dapat resep dari saudara saya di Garut, saya akhirnya bikin ciloknya yang mungil. Nah, lalu kemudian saya daftarin cilok saya bikin ada sertifikat halalnya juga. Terus saya juga udah daftarin merek supaya merek saya tidak diambil orang. Kemudian masalah ciloknya ini juga udah pernah dibawa ke Korea Selatan, udah pernah juga dibawa ke Belanda. Nah, kalau misalnya untuk Korea Selatan itu pernah, jadi ada orang Korea Selatan lagi ada pagelaran budaya, dia ditawarin cilok, ternyata didoyan. Kemudian suatu hari teman saya ini pergi ke Korsel dan bawa cilok saya dimakan di sana. Jadi buat saya ini satu peluang ya untuk bisa ekspor gitu. Jadi ayo ibu-ibu deh yang bingung mau punya bisnis apa, mulai cari-cari informasinya. Siapa tahu aja dari YouTube ini ibu-ibu jadi punya kepikiran, oh iya ya, kenapa nggak saya coba bikin ini? Lumayan kan ya waktunya, nggak kebuang sia-sia. Jadi selain untuk bisa membantu perekonomian keluarga gitu, bantu-bantu penghasilan, jadi nggak ngarepin penghasilan dari suami aja ya. Di ibu-ibu rumah tangga itu bisa banget loh bermimpi. Jadi nggak cuman yang rebahan, nggak yang cuman gosip. Daripada cuma rebahan, daripada cuma gosip, ya mendingan kita berkarya, kita bikin sesuatu. Salah satunya kalau saya adalah lewat kuliner gitu. Jadi ayo ibu-ibu deh yang bingung mau punya bisnis apa, mulai cari-cari informasinya. Siapa tahu aja dari YouTube ini ibu-ibu jadi punya kepikiran, oh iya ya, kenapa nggak saya coba bikin ini? Lumayan kan ya waktunya, nggak kebuang sia-sia. Jadi selain untuk bisa membantu perekonomian keluarga gitu, bantu-bantu penghasilan, jadi nggak ngarepin penghasilan dari suami aja ya. Terus udah gitu kita juga bisa bantu lingkungan sekitar, jadi bisa menyerap ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang lain, karena saya memang fokusnya lebih ke perempuan. Jadi saya pengen memberdayakan para perempuan-perempuan di sekeliling saya. Masih ingat nggak waktu modal pertama itu di kisaran berapa? Waktu itu modal saya kalau ditotalin semuanya sekitar 1,5 juta. Nah, dari 1,5 juta itu ternyata saya bisa ngasilin, bisa memproduksi 3 sampai 5 juta. Jadi buat saya untuk ibu rumah tangga sekitaran saya gitu ya, untuk ibu rumah tangga seumuran saya ngerasa bahwa dengan pendapatan saya bisa ngasilin uang antara 1 juta sampai 5 juta udah bersih gitu ya. Itu satu kepuasan tersendiri buat saya. Jadi saya nggak banyak mengutak-ngatik uang dari suami gitu ya. Jadi saya mau beli buat kebutuhan saya pribadi atau istilahnya mau jajan-jajan buat nyenengin diri saya sendiri maupun anak-anak, itu jadinya lebih enak. Berarti kalau buat skincare mah nggak usah modal kantong ya? Iya, kalau buat skincare, buat lipstick lah, bisa lah penghasilannya dari kuliner ini gitu. Jadi buat ibu-ibu, ayo pokoknya semangat cari yang kira-kira ibu suka apa, terus mulai cari-cari referensinya, terus mulai coba, mulai usaha. Gagal nggak apa-apa, karena saya juga ini bikin ciloknya juga pakai acara gagal dulu, gagal berkali-kali. Ya ada bantet, ya kelembekan, ya terlalu keras, ya bumbunya nggak enak gitu. Yang penting dicoba terus sampai akhirnya nanti kita punya rumus sendiri. Segitu aja cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.